Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Ya Fattah wa bika nasta'in. Ya Fattah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Pembahasan kita kali ini insyaallah yang berkaitan dengan firqah-firqah dalam Syiah, dalam apa? Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau umatku akan terpecah 73, satu ke surga, satu adalah firqah najiyah, sedangkan 72 akan masuk ke dalam neraka. Firqah najiyah siapa? Firqah najiyah adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti saya dan mengikuti sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akidahnya Nabi, akidah mereka, ajaran Nabi, ajaran mereka, akidah sahabat, akidah mereka, ajaran sahabat radhiyallahu anhum, juga ajaran mereka. Sisanya 72 akan masuk ke dalam neraka. Dari 72 itu 22 bagian, jadi 22 adalah firqah Syiah. Paham tidak? 22 firqah Syiah semua zahirnya Islam, tetapi hakikat tidak Islam, kecuali sebagian dari firqah Syiah Zaidiyah dan sebagian dari firqah Syiah Imamiyah. Maka hari ini insyaallah yang kita bahas lebih dulu masalah firqah Syiah Zaidiyah dulu. Baru nanti insyaallah berikutnya kita bahas satu-satu Imamiyah, kemudian Saibiyah, Kamiliyah, Bayaniyah, Mansuriyah, kemudian Mufawwadah dan seterusnya itu. Insyaallah nanti kita bahas satu-satu, tapi kali ini insyaallah yang kita bahas adalah firqah Syiah Zaidiyah. Firqah Syiah Zaidiyah adalah nama yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Zainil Abidin. Zainul Abidin adalah putranya Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Ali adalah cucunya Husain. Kemudian Zaid adalah cicitnya Husain radhiyallahu anhu. Nisbatnya Zaidiyah kepada mereka ini, pada Zaid bin Ali bin Zainil Abidin, ini bukan nisbat betulan. Bukan apa nisbat? Hanya pakai namanya orang sebagai kedok supaya mengelabui orang. Supaya dikira Zaidiyah itu bagus. Padahal tidak. Maka firqah Syiah Zaidiyah ini mereka terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Haruriyah. Firqah Syiah Zaidiyah Haruriyah. Firqah Syiah Zaidiyah Haruriyah ini mereka punya keyakinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka yang layak menjadi khalifah bukanlah Abu Bakar, bukanlah Utsman, bukanlah Umar radhiyallahu anhu, tetapi yang layak jadi khalifah
berdasarkan menurut mereka nas khafi yang layak jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya karena setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat seluruhnya sepakat, Muhajirin dan Ansor, setelah mengadakan musyawarah, maka mereka bersepakat Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Hal ini mereka buat juga bukan karena musyawarah kosong-kosong, tetapi berdasarkan nas. Sebelum Nabi meninggal dunia di saat sakit keras, Nabi tidak bisa memimpin sholat di Masjid Nabawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan putrinya, memerintahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha agar supaya Abu Bakar disuruh untuk memimpin sholat menjadi imam. Maka isyarat di situ dalam perintah Nabi itu, di dalam perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada isyarat kalau nanti saya meninggal yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar. Atas dasar itulah para sahabat Muhajirin dan Ansor bersepakat yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi orang-orang Syiah Zaidiyah, Haruriyah tidak menganggap itu adalah satu yang bagus, satu hal yang betul. Mereka ingkari itu kesepakatan para sahabat. Makanya mereka berpendapat yang muslim hanya Ali dan keturunannya. Selain itu seluruh para sahabat, mereka katakan bahwa seluruh sahabat itu adalah orang kafir. Jelas orang yang mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka orang itu sendiri jadi kafir. Sama seperti orang kafir tidak disebut kafir, ya orang yang tidak menyebut orang kafir atau tidak berkeyakinan orang kafir adalah orang kafir, dia jadi kafir. Begitu pula orang yang tidak kafir kalau disebut kafir atau diyakini mereka adalah orang kafir, maka orang ini jadi orang kafir. Paham tidak? Yang kedua adalah firqah Syiah Zaidiyah Sulaimaniyah. Sulaimaniyah. Firqah Syiah Zaidiyah Sulaimaniyah, mereka punya pendapat bahwa yang layak jadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi mereka juga punya pendapat bahwa imamat atau kekhalifahan itu dipilih oleh Dewan Syuro. Maka apa yang diputuskan oleh Dewan Syuro salah atau betul? Kalau betul jelas tidak ada masalah. Tetapi kalau salah pun mereka menganggap itu adalah bukan satu perbuatan yang salah dan dosa. Paham tidak? Sehingga setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Utsman diangkat jadi khalifah. Mereka tetap menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar adalah khalifah yang sahih, khalifah yang boleh, khalifah yang diterima karena diputus oleh Dewan Syuro, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Paham tidak? Jadi kesepakatan para sahabat itu tidak dianggap, itu mereka menganggap itu adalah satu keputusan yang salah. Tetapi para pembuat keputusan tidak dianggap mereka sebagai pelaku dosa. Paham tidak? Jadi makanya kalau sampai di sini saja mereka sebenarnya itu ada sedikit kemiripan dengan ahli sunnah wal jamaah.
Cuma bedanya masalah ijtihad sedikit saja. Ahli sunnah wal jamaah tetap sepakat bahwa yang layak jadi khalifah Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beda. Kalau seandainya sampai di sana saya tadi tuh kepahaman mereka, keyakinan mereka sebenarnya tidak masalah. Cuma maju lagi sedikit. Mereka berpendapat bahwa Utsman adalah kafir, Tolha adalah kafir, Zubair adalah orang kafir, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah orang kafir radhiyallahu. Jadi sama juga. 4 orang ini jelas orang-orang hebat. Aisyah orang hebat, wanita, salah satu wanita dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di dunia saja. Nabi sudah beri kabar bahwa kamu nanti di akhirat di surga yang akan menjadi istriku. Yang lain juga iya, tetapi yang dapat kabar gembira itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang hebat. Mengkafirkan mereka tadi jelas orang-orang Syiah Zaidiyah Sulaimaniyah juga telah keluar dari Islam, bukan Islam mereka. Yang ketiga adalah firqah Syiah Zaidiyah Tibriyah. Mereka dengan firqah Syiah Zaidiyah Sulaimaniyah ini ya ada kemiripan. Cuma bedanya beda sedikit saja. Bedanya itu apa? Mereka mengenai masalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka memilih tawakuf, ini diam. Tidak menganggap kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu adalah kekhalifahan yang sah dan juga tidak mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhu. Yang mereka kafirkan hanya Tolha, Zubair, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi 3 itu sahabat, makanya kita pakai radhiyallahu anhum. Hanya mereka kafirkan Tolha, Zubair, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Mengkafirkan beliau-beliau tadi, resiko besar. Jangankan mengkafirkan mereka tadi, sahabat paling rendah saja dikafirkan, orang yang mengkafirkan jadi kafir. Lebih dari itu kata Imam Malik radhiyallahu anhu, orang yang membenci sahabat, mencaci maki sahabat radhiyallahu anhu, maka orang itu juga telah keluar dari Islam. Jadi firqah Syiah Zaidiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Haruriyah, yang kedua Sulaimaniyah, yang ketiga adalah Tibriyah. Jadi 3 itu bukan Islam. Paham tidak? Tetapi kata para ulama di zaman sekarang, umumnya firqah Syiah Zaidiyah akidah mereka adalah berakidah Mu'tazilah. Dan masalah furu'iyat, cabang-cabang masalah, umumnya mereka ikuti adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, kecuali masalah sedikit. Atas dasar itulah tidak bisa juga kita memvonis tanpa meneliti lebih dulu. Misalkan kita melihat si A adalah Syiah Zaidiyah, maka tanpa kita mengetahui apakah dia dari Syiah Zaidiyah Haruriyah atau dari Syiah Zaidiyah Sulaimaniyah atau Syiah Zaidiyah Tibriyah, maka kita tidak bisa memvonis dia orang kafir. Siapa tahu dia dari firqah Syiah Zaidiyah Mu'tazilah yang dalam cabang-cabang masalah umumnya mengikuti Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Jadi kalau ikuti Mu'tazilah berarti mereka tidak kafir tetapi sesat. Sesat karena tadi berdasarkan sabda Nabi SAW, 72 akan ke neraka, 1 selamat. Bagian dari 72 itu
menurut aqidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ari dan Maturidi, bagian dari 72 ada di situ masuk juga Mu'tazilah. Paham tidak? Pertanyaan, kalau begitu kita bisa ikuti Syiah Zaidiyah? Ya jelas tidak juga. Karena kalau kita salah ikut misalkan Syiah Zaidiyah yang salah satu dari 3 tadi, berarti kita keluar dari Islam. Tetapi kalau yang kita ikuti yang umumnya sekarang adalah Syiah Zaidiyah yang berakidah Mu'tazilah, dalam furu'iyat masail, cabang-cabang masail mereka ikuti Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, tetap juga masuk dalam kategori orang tidak kafir tapi sesat. Ya sesat, ujung-ujungnya neraka juga. Paham tidak? Ya bukan kita yang memvonis ini. Ini kalau yang terakhir tadi itu yang pengikut akidah Mu'tazilah dan dalam masail itu mengikuti Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, ini ya masih ada kemungkinan masuk surga. Artinya kalaupun mereka meninggal dunia sebelum bertobat dan tidak diampuni oleh Allah, maka setelah disiksa nanti di neraka juga akan masuk ke dalam surga. Pertanyaan, sanggup enggak kita masuk ke neraka? Jelas tidak. Jadi kita memvonis mereka itu atau berkeyakinan mereka sesat dan bagian dari ahli neraka itu karena yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi SAW. Nanti mereka diampuni sebelum meninggal atau bertobat, atau nanti kelak di hari akhir setelah meninggal sudah diampuni oleh Allah, tidak dimasukkan lagi ke neraka, itu ya urusannya Allah itu. Tetapi urusan kita, tanggung jawab kita hanya mempelajari, mengajari yang zohir-zohir saja. Sama dengan orang tidak sholat. Orang tidak sholat itu kan Nabi bersabda namanya ditulis di neraka. Itu kita sampaikan seperti itu, tetapi masalah dia dengan Allah itu nanti dia bertobat diam-diam atau dia diampuni oleh Allah, itu bukan urusan kita itu. Tetapi sebagaimana Nabi sampaikan orang tidak sholat akan masuk ke dalam neraka, maka seperti itu yang kita sampaikan. Tetapi secara qat'i dia tidak harus ke neraka, tidak boleh begitu. Karena itu urusan dia dengan Allah. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja dia bertobat sebelum meninggal dunia sehingga tobatnya diterima oleh Allah, kemudian dia tanpa diproses masuk ke dalam neraka, tanpa disiksa langsung dibawa ke surga. Itu langsung dibawa ke surga, itu hak mutlak Allah. Tetapi yang 3 golongan tadi, Haruriyah, Sulaimaniyah dan Tibriyah, tanpa ragu mereka telah keluar dari Islam. Itu juga kalau mau bertobat, syahadat ulang, kemudian mengakui mencintai seluruh sahabat sebagaimana ahli sunnah wal jamaah Asy'ari Maturidi, itu juga Allah Maha Pengampun itu. Insyaallah sampai di sini saja cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaallah pembahasan firqah-firqah Syiah yang lain nanti di pelajaran berikutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhana rabbika.